Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Musdalifa, NIM 2102008, Program Studi Agroteknologi. Di video kali ini, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, materi pengaruh kadar larutan terhadap proses imbibisi dengan dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD, PhD. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kadar larutan terhadap proses imbibisi. Imbibisi merupakan penyerapan air oleh imbiban. Imbibisi merupakan penyusupan atau peresapan air ke dalam ruang antar dinding sel, sehingga dinding selnya akan mengembang. Misalnya masuknya air pada biji saat berkecambah, dan biji yang direndam dalam air beberapa jam. Potensial tanaman untuk menyerap air ke dalam ruang antar dinding sel, sehingga dinding sel akan mengembang. Masuk dan keluarnya partikel dengan proses gerakan partikel berupa difusi, osmosis, dan imbibisi. Tukar-menukar ion tidak saja terjadi di dalam sel-sel akar, tetapi juga ditemui di seluruh bagian organ tanaman. Proses tukar-menukar zat terjadi di semua bagian yang berklorofil. Alat dan bahan yang digunakan yaitu biji jagung kering, larutan garam 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 2,0, 4,0 molar, aquades, cup plastik, dan timbangan. Cara kerja dari praktikum ini ialah timbang 20 gram biji jagung dan masukkan ke dalam cup plastik. Lalu, masukkan larutan NaCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda, tutup cup plastik dan diamkan selama 48 jam. Setelah 48 jam, timbang kembali biji jagung yang telah dipisahkan dari air larutan NaCl, lalu catat hasil yang didapatkan. Dari tabel dapat dilihat perbedaan berat awal jagung kering dengan berat akhir setelah direndam dengan larutan NaCl. Contohnya kadar NaCl 0,1 molar dengan berat awal 5,59 gram, setelah direndam mendapatkan hasil 9,16 gram. Kandungan garam yang tinggi dapat berpengaruh pada penyerapan air yang dilakukan oleh biji. Dalam proses fisiologi tanaman, Na+ dan Cl- diduga mempengaruhi pengikatan air oleh tanaman, sehingga menyebabkan tanaman tahan terhadap kekeringan.